Halo teman-teman, balik lagi sama aku di Muhammad Ivan Bastomi. Hari ini di tanggal 18 Juli tahun 2025 aku udah ada di Bambu Apus nih teman-teman. Nah, aku udah ada di agen dari salah satu PO yang terkenal dengan Menara Kudusnya, yaitu PO Haryanto. Dan aku cukup heran sih, soalnya agennya di warung gini teman-teman. Jadi aku tadi agak kesulitan nyarinya, jadi makanya aku videoin biar kalian tahu ada agen PO Haryanto di Bambu Apus ini. Dan ini udah di jam setengah 1, sekarang hari Jumat. Dan nanti untuk bisnya katanya sih jam 1 teman-teman, jadi kita tunggu aja ya. Dan aku pesen tiketnya via Redbus teman-teman. Aku dapat potongan 20.000, lumayan ya. Jadi akhirnya aku ngarah ke PO Haryanto ini untuk menuju ke arah Madura teman-teman. Kalau tujuanku kemana ya aku kurang tahu teman-teman. Yang penting naik dulu aja gitu. Dan untuk tiketnya aku dapat di harga 330 teman-teman. Untuk harga asli di 350 standar ya. Untuk malah kalau sampai Sumeneb itu 410. Tadi tak cek 410 teman-teman. Jadi untuk sekelas PO Haryanto eksekutif 30 seat ya normal sih harga segitu ya. Jadi ya kita tunggu aja sampai bisnya datang teman-teman. Jadi ikutin terus perjalananku kali ini. Dan ini dia ternyata tiketku teman-teman. Jadi aku dapat tiket ternyata ya. Nah, kode busnya 048. Terus agennya Bambu Apus nih. Dan ini dia, karena aku pesan via online jadi nggak mungkin ya. Untuk nomor agen nanti tak cantumin di bawah. Kalian bisa calling sendiri agennya. Dan kalau di sini sih tak saranin lewat agen aja deh. Tuh, di sini ada banyak nomor-nomor agen yang ada di Pulau Jawa, teman-teman. Wah, mantap ya. Dulu juga waktu naik Haryanto yang dari Surabaya, dulu juga sampulnya memang nggak gini, tapi ada tiketnya dan ada sampulnya juga. Bagus banget, teman-teman. Karena aku udah hampir setahunan ya nggak naik PO Haryanto, dan untuk hari ini aku nggak ngincer armada apapun, jadi aku cuma yang penting Haryanto gitu aja deh. Karena kemarin habis ketemu sama Pak David ya, jadi langsung kepikiran naik Haryanto lagi deh. Alhamdulillah nggak sampai jam 2 udah datang nih teman-teman. Nanti review lanjut di bis. Monggo Bu, matur nuwun nggih. Pak, amit Pak. Dan inilah suasana normalnya ketika naik PO Haryanto. Langsung disambut oleh alunan musik yang disetel oleh kru. Karena unit yang aku naiki ini pakai jetbus 3 Voyager dengan double glass, jadi pandangan tertutup oleh topi khas jetbus. Dan di kaca kanan kiri diberi laminasi. Jadi rasanya pandangan sangat minim. Untuk aku yang penggila pandangan, rasanya sih sedikit tersiksa ya. Hehehe. Jam 14.05 kita udah di Jati Asih. Tadi jam 13
59 kita udah di Jatiwarna teman-teman. Wah, cukup lumayan lah ya. Dan setelah dari Jati Asih tadi teman-teman, kita langsung diberikan snacknya, yaitu Roma Bakery gini, dan juga air minum 600 ml dari Amidis. Wah, lumayan lah ya buat ganjel-ganjel perut ya. Dan ini ternyata jalurnya unik, kita langsung masuk ke tol Jakarta Cikampek teman-teman. Wah, jadi kita kayaknya udah pengambilan penumpang terakhir, kita langsung cus langsung nih teman-teman. Jam 15.27 kita udah sampai di Cikatama nih teman-teman. Lumayan cepet ya hitungannya, karena kita juga gak berhenti lagi nih. Terakhir dari Jati Asih tadi, kita langsung cus teman-teman. Selepas Cikatama kita langsung dipacu di kecepatan 100 km per jam teman-teman. Ya 100 lebih lah ya, sekitar 105 km per jaman lah. Dan ini masih naik sih teman-teman. Wih, mantep banget ya. Jam 17.03 kita udah sampai di Tol Kanci nih. Selanjutnya kita akan servis makan di rumah makan milik Haryanto. Alhamdulillah jam 17.17 kita sampai di RM Menara Kudus di Cirebon teman-teman. Ya teman-teman, alhamdulillah pukul 17.18 kita udah sampai di rumah makan milik Haryanto Motor Indonesia atau PT PO Haryanto sendiri teman-teman, yang ada di Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon teman-teman. Wah, dan cukup cepat juga ya, dari jam 2 perjalanan ke sini sampai jam 17.18, jadi sekitar 5 jam. Tapi menarik sih, letaknya ada di Pantura gitu ya, nggak di pinggir, nggak yang seenggaknya nggak deket dari tol teman-teman. Dan kita diberi waktu 30 menit untuk servis makan, istirahat, dan sholat teman-teman. Karena aku udah lapar, jadi kita langsung aja menuju ke tempat servis makannya.
Ya teman-teman, ini dia menu makanku pada hari ini. Aku ngambil nasi goreng dan telur balado teman-teman. Sebenarnya ada menu seperti soto, bakso, dan ramesan juga. Tapi aku ngambilnya ini aja deh. Kayaknya ini udah cukup. Terus aku juga ngambil teh hangat teman-teman, sebagai pendamping dari nasinya. Oke, karena aku udah lapar, kita langsung aja makan. Ya teman-teman, aku barusan aja udah menghabiskan servis makanku dari PO Haryanto ini teman-teman. Dan menurutku untuk segi rasa ya, mungkin pertama kali tak review dari segi rasa. Ini menurutku enak untuk telur baladonya. Untuk nasi gorengnya lumayan sih teman-teman. Dia nggak pedas, aku suka. Tapi ada rasa yang ya mungkin karena lidahku aja ya yang nggak suka. Kayaknya tapi masih oke lah. Maksudnya masih bisa kemakan dan ya nggak buruk-buruk juga kok teman-teman. Terus untuk rasa dari tehnya ini aku suka banget karena dia rasanya nggak ngambang teman-teman. Dia rasanya cenderung ke arah manis. Jadi aku suka banget untuk tehnya. Dan untuk segi tempatnya ini bersih. Terus banyak ornamen-ornamen khas Haryanto dan juga ya banyak kaligrafinya juga. Dan ini menurutku good banget sih. Terus untuk dari segi unit ya teman-teman, yang tak naiki ini dia pakai 1626. Dan aku salvoknya dia itu masih nggak berisik, masih senyap. Terus suspensinya juga masih empuk teman-teman. Itu sih yang membuatku kayak loh. Padahal udah lama loh. Tapi dari segi perawatan unit ini bagus banget teman-teman. Dan masih nyaman banget. Kalau dari segi AC, padahal jalan siang ya, siang menjelang sore itu masih good banget, masih oke banget teman-teman. Wah. Karena aku belum review unitnya, jadi aku langsung aja menuju ke unitnya lagi teman-teman. Jadi ikutin terus perjalananku kali ini. Oke, ini aku udah ada di dalam nih teman-teman. Dan di dalam sate bus ini ada 30 seat eksekutif kayak gini dari Rimba Kencana. Dan ini masih empuk, masih nyaman banget teman-teman. Tuh. Dan untuk lover AC dia khas banget Jetbus 3 ya. Jadi lover AC-nya khas Jetbus 3. Dan aku sukanya dia langsung disebar sampahnya seperti ini tempat sampahnya teman-teman. Jadi aku suka banget. Kita nggak susah untuk nyari tempat sampah. Itu yang paling penting teman-teman menurutku ya. Oke, ini aku udah di seat paling belakang sendiri. Dan untuk recommended seat tak saranin ada di sisi kiri daripada sisi kanan. Tapi kalau di belakang sini kayaknya sama aja deh. Kayaknya yang depan itu baru kerasa agak sedikit longgar yang kiri. Untuk penomoran ini ada langsung di atas. Dan khas Jetbus 3 ada pegangannya teman-teman. Ini yang dihilangin dari Jetbus 5 ya. Tuh, dan ini pandangan dari belakang. Dan di belakang sendiri ini ada toilet. Nah ini nih tulisannya nih, khusus gue kencing, utuh gue ngising. Kalau kalian orang Jawa pasti tahu lah itu. Dan ini dia toiletnya teman-teman. Wah masih bagus sih teman-teman, masih kondisinya masih terawat menurutku. Baunya juga masih harum. Terus di depan ada cerminnya, kaca. Tapi gak ada handle-nya teman-teman. Dan airnya juga masih full tuh. Good banget. Di belakang ada kandang macan. Dan ingat, gunakan toilet ini untuk buang air kecil, bukan untuk buang air besar. Dan gunakan saat bus sedang berjalan, bukan saat bus sedang jangan digunakan saat bus sedang berhenti teman-teman. Tuh. Untuk charging station teman-teman, kalian hanya bisa charging di bagian lover AC aja. Karena di seat belum ada charging stationnya. Kayak gitu sih teman-teman. Ya so far kayak gitulah. Layaknya eksekutif pada umumnya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke bagian luarnya.
Dan ini dia unitnya teman-teman. Untuk nickname-nya Samsung dan pakai 1626 JetBus 3 Plus HDD. Dan pakai sasisnya 1626 ya teman-teman. Jadi 16 ton dan 26 horsepower, 260 horsepower teman-teman. Dan untuk nomor lambungnya dia ada di 048. Di bawah cuman ada tulisan PO Haryantonya dengan dominan warna hijau. Pada sebenarnya kalau mau ngincer, aku mau ngincer yang warna biru ya, yang The Ocean, tapi nggak dapet ya. Aku juga nggak tahu jadwalnya untuk ke Madura, jadi aku dapetnya aja deh. Dan di tengah cuman ada tulisan PO Haryanto dan kasnya yaitu Menara Kudusnya itu teman-teman. Wah. Kalau tambah samping cuman ada tulisan ya standarnya Haryanto, kayak Sudaka Bersolawat, terus Mercedes-Benz OH 1626 dan juga gambar wayangnya. Khas Haryanto banget lah kalau yang ini ya. Kalau dari belakang teman-teman, nah ini malah kosongan ya. Cuman ada tulisan Shallallahu ala Muhammad dan Sukabumi Madura. Memang berangkatnya ini dari Cigombong, yaitu Sukabumi teman-teman. Jadi ini menempuh jarak jauh banget teman-teman, dari Sukabumi sampai ke Sumeneb, bayangin. Wah, nanti tak hitungin berapa kilometer tuh. Kalau dari sasis, fasilitas di dalam masih nyaman banget teman-teman, masih senyap, masih oke, dan masih sangat layak jalan teman-teman. Wah, gokil banget sih unit ini. Oke, kita tinggal nunggu pemberangkatan selanjutnya teman-teman. Jam 18.07 kita diberangkatin lagi nih teman-teman. Setelah dari rumah makan tadi, kita langsung dipacu nih teman-teman. Berada di 100 ke atas terus nih, nempel. Ya teman-teman, ini jam 19.06, kayaknya busnya lagi ada trouble sedikit. Jadi kita berhenti di pinggiran tol nih teman-teman. Tepatnya di kilometer 275. Menarik sih memang, karena ini jalannya jauh banget teman-teman, dari Sukabumi sampai ke Sumeneb loh. Itu Sumeneb tuh pojoknya Madura dan Sukabumi juga pojoknya Jawa Barat teman-teman. Jadi jauh banget memang. Ya kayaknya semoga cepet selesai lah ya masalahnya. Aku nggak mau ke belakang karena memang aku nggak mau mengganggu krunya teman-teman. Biarkan mereka bekerja dengan fokus kayak gitulah. Bukan berarti aku nggak mau ngebantu. Seperti itu teman-teman. Alhamdulillah jam 19.41 kita jalan kembali. Jam 24.09 kita exit GT Weleri karena untuk pemeriksaan unit terlebih lanjut teman-teman, gara-gara masalah yang tadi itu. Ya teman-teman, ini jam 21.11. Bus kita lagi pengecekan kembali di SPBU-nya Haryanto teman-teman, yang ada di Jenarsari, di Weleri lebih tepatnya ya.
Tadi tuh kasusnya tekanan olinya nggak mau naik teman-teman. Jadi terpaksa kita harus cek lagi di sini daripada ada apa-apa ke depannya ya. Tapi krunya sangat gercep banget ya menurutku. Jadi langsung dicek, langsung telepon kenapa seperti ini, kayak gitu-gitu teman-teman. Dan satu yang yang aku inget dari ini, coba. Kalau kalian Bismania sejati atau PO Haryanto sejati ya, kalian pasti tahu sih ini mobilnya. Mobil kenangan ya kalau menurutku ini. Dan kalian harusnya tahu lah ya. Dan ini nyalain lagi, kayaknya mau berangkat lagi untuk mobilnya teman-teman. Dan ini nih teman-teman, salutnya dari PO Haryanto nih. Bagi seluruh kru bus Haryanto yang armada busnya mengalami kerusakan, semua kru wajib bertanggung jawab atas kerusakan tersebut dan tidak diizinkan berangkat sampai perbaikan bus selesai tuh. Jadi kalau busnya masih tanggung, belum jelas apakah dia udah bener atau belum gitu, nggak mungkin diperbolehkan jalan teman-teman. Dan ini kayaknya udah mulai bener ya, di jam 21.39 teman-teman. Tadi udah berhenti sekitar 20 menitan, sekarang udah sekitar 15 menitan. Jadi ya kita tunggu aja, semoga cepat selesai dan semoga perjalanan lancar kembali. Ya. Alhamdulillah pukul 21.46 kita diberangkatin lagi nih teman-teman. Dah, semoga semoga dah sehat kembali ya, sampai Madura lah. Habis perbaikan kita langsung digeber nih teman-teman untuk ngejar ketinggalan waktu yang tadi ya. Wah, tadi sempat 122 loh teman-teman. Keren sih kalau kayak gini ya. Ini baru namanya Madures. Pukul 22.11 kita udah sampai di gerbang tol Kali Kangkung nih teman-teman. Sebenarnya busnya sos banget sih. Alhamdulillah pukul 1.35 kita udah sampai di GT Warugunung nih teman-teman. Wah, sebenarnya kenceng sih. Jam 2.04 kita udah sampai di Hang Tuah nih teman-teman. Kita nurunin penumpang di Hang Tuah. Pak, motor nuwun Pak nggih. Pak, monggo. Mas, mon Mas nggih. Dan busnya akan nerusin sampai ke Kali Anget ternyata teman-teman, sampai Sumenep dan Kali Anget. Aku akhirnya turun di sini aja deh. Ya teman-teman, alhamdulillah pukul 2.19 aku udah sampai di perbatasan Jembatan Suramadu teman-teman. Tapi masih di sisi Surabaya ya. Jadi
Ya 500 meter lah dari pintu masuk jembatan Suramadu teman-teman. Dan kayaknya aku bakalan cari makan-makan dulu di sini sampai pagi lah ya, baru nanti nerusin perjalanan kembali. Oke, recap selama perjalanan teman-teman. Kalau dari service snack ya, snacknya cuman satu dan ada minumnya ya. Ya oke lah untuk pelayanan Madura yang nggak seberapa mentingin snack teman-teman. Terus untuk servis makan ya Kas Haryanto enak-enak aja, mantep. Terus kalau dari waktu perjalanan sekarang jam 2.20 ya, berarti hampir kurang lebih kalau dari Jakarta kemarin 12 jam teman-teman. Itu pun udah sama trouble-nya ya. Jadi kayaknya kalau misal itu nggak trouble, itu bakalan lebih cepet lagi teman-teman. Bisa-bisa sampai sini tuh ya jam 1, jam setengah 1 udah sampai sini lah. Apalagi kemarin trouble-nya 2 kali ya. Ya wajar lah, memang pelari jauh ya. Jadi harus siap-siap dalam kondisi apapun teman-teman. Oke, terus kalau dari kondisi armada teman-teman, aku tuh agak kaget dimana kabinnya itu senyap banget teman-teman. Padahal bodinya udah lama ya, tapi aku nggak tahu kenapa kabinnya itu senyap banget. Jadi kayak nggak ada bunyi gemlodak sedikit pun teman-teman. Wah mantep banget sih, perawatannya bagus banget. Terus kalau dari segi AC itu masih sangat dingin. Kalau siang tadi itu kayak nggak kerasa teman-teman. Ternyata memang kompresor AC-nya itu tadi juga dibenerin kayak gitu teman-teman. Ya kalau misalnya di-convert ya dari 330 jadi pelayanan Jakarta Surabaya seperti ini, tak rasa sih sangat worth it ya. Apalagi ini harga segini nih malah kayak harga-harganya Sinarjaya teman-teman, yang nggak ada servis snacknya. Kayak gitu-gitulah. Apalagi armadanya kenceng banget sih asli, 120 lebih tadi bisa dipacu teman-teman. Wah mantap banget lah, aku suka banget dengan PO Haryanto. Oke, soal ini sentimen masyarakat ya tentang Haryanto yang katanya meredup, yang katanya ini, kalau aku sih ya mohon lah jangan gitu, karena Haryanto ini kan juga PO asal Indonesia ya. Jadi sesama Indo menurutku kita dukung aja lah. Kalau mau bersaing juga bersaing sehat, dan selama ini kayaknya masih oke-oke aja kok. Masih rumah makan masih oke, fasilitas masih mumpuni, terus unit juga masih full, masih bagus kayak gitu-gitu sih. Kayaknya makanya belum ada peremajaan di akap Maduranya teman-teman. Ya jadi segitu aja untuk perjalananku kali ini. Sampai ketemu lagi di perjalananku berikutnya. Tetap di Muhammad Ivan Bastomi.